Oke, kali ini kita akan menginstall eh, WordPress di hosting yang saya punya. Kebetulan saya punya hosting di DigitalOcean. Nah, ini saya sudah masuk ke DigitalOcean dan sudah akan mulai menginstalasi WordPress nanti yang akan digunakan untuk blogging, belajar bahasa Inggris dengan fun. Nah, apa itu hosting? Jadi hosting itu kayak ibarat apa ya, tempat ya, ruko. Dan uh, baik, hosting itu adalah kayak tempat kita menyimpan data-data kita atau belanjaan kita atau produk kita, supaya nanti bisa diakses oleh orang lain. Contohnya misalnya hosting itu seperti kayak kita punya ruko atau kita punya rumah. Nah, rumah atau ruko yang kita tempati itu ya tempat untuk jualan, itu namanya hosting. Domain itu namanya apa ya? Itu namanya alamat atau tokonya. Ya kalau cuma punya alamat, punya domain, nggak ada tokonya kan agak susah nanti pembeli mengakses atau membeli produk Anda atau mengakses informasi yang Anda sampaikan. Kalaupun misalkan punya rukonya aja atau rumahnya aja tempat produk itu kita taruh atau kita nanti akan jual atau informasi yang mau kita sampaikan nggak ada alamatnya kan sama aja bohong. Jadi orang nggak tahu kemana ingin membeli produk atau mengetahui informasi yang kita sampaikan. Analogi sederhananya seperti itu. Jadi domain itu seperti alamat, uh, hosting itu seperti rumah atau ruko tempat kita menaruh belanjaan kita untuk nanti disampaikan, dipublish, dipajang di alamat kita, domain kita nanti terpampang di sana sehingga user bisa mengakses belanjaan atau produk atau informasi yang kita tawarkan atau mau kita sampaikan. Nah, beberapa website itu berada di hosting internasional di DigitalOcean. Nah, teman-teman yang uh, baru belajar atau baru mau mempunyai website sebenarnya bisa melihat atau bisa menggunakan hosting-hosting yang dalam negeri ya. Itu juga bagus-bagus banget ya. Seperti Rumah Web, kemudian Niaga Hoster nih bagus juga nih. Kemudian ada Dominasia dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman tinggal compare atau tinggal menyesuaikan budget atau biaya atau jenis hosting yang ditawarkan pada tiap-tiap penyedia jasa hosting. Nah, ini banyak harga-harganya yang menawarkan akses super cepat, aksesnya kemudian apa kapasitasnya. Nah, seperti ini ya, kapasitasnya, limited bandwidth, limited database dan sebagainya dengan eh, dengan tipe-tipe pilihan yang sesuai dengan budget teman-teman dan anggaran teman-teman yang ada. Kalau misalkan baru bermain ya pilihlah mungkin hosting yang yang biayanya lebih sedikit murah ya di antara bayi atau pelajar lah. Kalau saya sih nyaranin ya pelajar aja langsung. Sehingga nanti ini per bulan ya, jadi 40.000 per bulan tuh ya, 40.000 per bulan. Ada juga yang 10.000 per bulan. Bisa nggak di upgrade hosting? Misalnya saya milih bayi, mau nyoba-nyoba, terus nanti saya upgrade ke bisa, bisa. Nah, enaknya belanja hosting atau beli hosting di dalam negeri adalah eh, kita dapat chat ya dengan bahasa Indonesia gitu. Bisa nanya langsung ke customer service-nya untuk nanya bagaimana proses upgrading dan sebagainya. Kalau misalkan di Namecheap ya, ini di Namecheap itu juga bisa chat ya, cuma pakai bahasa Inggris dia rata-rata. Nah, seperti itu hosting dan pilihan beberapa tempat hosting yang nanti teman-teman mau compare, silahkan klik aja di Google Search hosting. Nanti ada pilihannya banyak, kemudian teman-teman silahkan compare. Kalau misalkan memang pertama kali mau nyoba blogging, eh, saran saya ya pakailah domain atau hosting di dalam negeri. Tapi nanti kalau udah jago, ya dan butuh kapasitas besar ya, bisa ke hosting luar negeri. Tapi di hosting dalam juga udah cukup sih. Ini kan ada yang versi besar nih, bestseller. Nah, ini juga ada yang bisnis ya, unlimited, unlimited, unlimited semua ya, gitu ya.
Nah, ini juga bisa loh, unlimited SSL gratis selamanya, dan ini bisa juga dipilih ketika nanti teman-teman butuh hosting yang jadi semakin hostingnya semakin besar, kapasitasnya itu kapasitas rumah atau kapasitas rukonya itu semakin besar juga gitu, sehingga orang pengunjung bisa dengan mudahnya mengakses itu karena tempatnya lega, seperti itulah analoginya. Jadi semakin besar tokonya, semakin kecepatan aksesnya, semakin dia memilihnya lebih enak gitu. Nah, sekarang kita akan menginstall WordPress. Nah, nanti setelah teman-teman memilih hosting, kemudian memilih domainnya sudah ditentukan, nah teman-teman di sini tempat hostingnya juga ada uh, aplikasi untuk menginstal WordPress. Jadi tinggal diklik-klik aja nanti. Nah, saya nggak akan banyak detail bagaimana mempelajari atau bagaimana teman-teman menginstall WordPress di hosting. Nah, teman-teman silakan nanti cari di YouTube juga banyak, atau cari pelatihan-pelatihan lain bagaimana menginstall WordPress di hosting teman-teman semua. Oke, saya akan menginstall WordPress di hosting saya. Kita namanya belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris apa ya, dari nol. Ya, username, jam. Ini kita ganti ya. Saya yakin nih. Ini akan berdalam proses menginstall WordPress di tempat hosting saya. Nah, ini adalah kita masuk ke dashboard. Oke, bisa saudara-saudara. Nah, di sini kita akan mulai menginstall ya. Jadi teman-teman nanti saya tidak akan banyak bicara tentang bagaimana menyeting WordPress. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya menginstall WordPress. Nah, cuman di video kali ini kita akan bersih-bersih dulu nih ya. Karena banyak bawaan-bawaan dari WordPress. Nah, seperti ini Hello World ini kita hapus-hapusin. Nah, ini kita lihat kategori juga, dia ada satu kategori biasanya kita edit. Nah, kita edit sesuai dengan saya itu apa ya? Belajar bahasa Inggris dari nol, ya. Sesuaikan di atas. Nanti bisa kita ganti kok ini. Kita bisa ganti ya. Ini biasanya adalah belajar bahasa Inggris dari nol dengan fun dan perlahan-lahan dengan fun dan perlahan. Ini terserah sih teman-teman mau seperti apa. Ini kita akan setting. Nah, ini media kita lihat ya. Ini kita ini aja ya, ngurut aja. Nggak ada page, biasanya ada satu. Nah, ini privacy policy, biarkan saja ini sample page dihapus. Oke, kemudian kita lari ke comments, nggak ada. Appearance, ini nanti kita milih theme, teman-teman kita bisa akan menggunakan salah satu theme ini. Nanti ya, kita lihat ya tampilannya. Tanya seperti apa nih, kita lihat ini. Oh, ini sudah ya, ini kita lihat ya. Tadi saya milih theme sini, theme sini. Kita lihat apa namanya pilihan yang lain ya. Ini aja, kita bisa pilih yang lain.
Kemudian plugin biasanya sudah ada ini Akismet dan Hello Dolly. Kemudian tools, kemudian kita setting sih yang penting nih ya, setting. Nah, setting ini tagline itu. Nah, ini penting setting. Kita hanya rapikan aja ya. Dan setelah ini kita akan bicara masalah keyword, kata kunci. Writing, kita lihat standar. Nah, ini Pingomatic nih, teman-teman ada update service. Klik open link in new tab. Nanti kita akan nambahkan fungsinya apa? Ini fungsinya agar nanti URL yang kita buat atau posting yang kita buat bisa segera diindeks oleh Google. Nah ini copy aja semua. Lalu masukin di sini. Nah, kemudian klik save change. Tuh, kemudian kita reading. Ini nggak ada yang perlu diganti. Diskusi. Nah, diskusi ini penting ya. Diskusi itu kayak ibarat ada spam comments gitu ya. Jadi nanti banyak yang komen yang masuk di website kita supaya nggak masuk ya. Biasanya ya saya ngeklik ini user must register login comment. Nah, mesti ada juga tuh yang register ya. Pakai boot bisa masuk terus dia bisa komen. Nah, cuman kita akan checklist ini komen must be manually. Jadi komen itu mesti di approve oleh saya. Takutnya nanti ada komen-komen yang berbau sara dan sebagainya yang nggak bagus dilihat oleh pengunjung yang lain. Sehingga kalau misalkan ini nggak di checklist dia akan muncul. Nah, kalau di checklist, nah nanti dia akan muncul di dashboard kita. Dan kalau misalkan ada yang kira-kira tidak apa ya tidak bagus komennya, nanti kita bisa delete. Itu yang penting nih kalau yang di diskusi. Kita save change. Media tadi yang masih kosong ya, media. Permalinks ini kita akan pilih yang ini nih ya. Jadi nanti misalkan belajar news.fun grammar, nah nanti langsung di grammar. Tulisannya langsung grammar. Nah ini yang penting. Save change. Kemudian kita lihat privacy. Ini nggak usah kita lihat. Nah itu aja teman-teman. Nanti kita akan sebelum mulai mengetik di sini kita akan lihat apa namanya, kita akan mulai dengan menulis atau meriset kata kunci. Ini saya juga belum ngapa-ngapain ya, nanti kita akan lihat tampilannya seperti apa nanti di sini, sehingga nanti akan jauh lebih bagus. Oke, demikian menginstal WordPress di hosting. Silakan teman-teman lalui proses ini, kemudian kita akan masuk langsung untuk mencari kata kunci untuk bisa memulai menulis ya, bisa memulai menulis artikel yang bisa nanti diindeks atau bisa dicari oleh pencari sehingga website kita bisa menjadi referensi utama dalam belajar bahasa Inggris. Sampai ketemu di video selanjutnya.